Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di sekitaran waktu kamu nonton reading ini. Oke, temanya ada Alliance Conjunction, lalu ada 12 House, introspeksi. Jadi kayak dua kombinasi ini pertama kali yang terpikir sama aku adalah suatu keadaan, suatu kayak synchronicity gitu ya, untuk kamu berintrospeksi atau ada satu hal yang perlu kamu selami, ada satu hal yang perlu kamu bener lihat-lihat. Ada satu hal yang kamu perlu bener-bener lihat gitu, kamu pikirin, kamu introspeksi, bukan nggak selalu tentang diri kamu sih, tapi mungkin ada suatu situasi, ada hubungan tertentu, orang-orang tertentu yang kamu perlu lihat nih signifikansinya di hidup kamu atau ke depannya apakah ini kayak sesuatu yang suportif buat kamu atau berguna untuk perkembangan kamu, untuk progres kamu dalam hal apapun ya. Karena gini, ya sebagian dari kamu ini kayak sesuatu yang signifikan dengan hubungan romantis kamu ya. Ada sesuatu hal yang perlu berubah atau sebagian lagi ekstrimnya perlu berakhir karena gini, karena hal ini sebenarnya mungkin kamu sadar, mungkin kamu nggak sadar, mungkin kamu mau mengakui atau kamu tidak mengakui ada sesuatu hal sebagian dari kamu ini signifikansinya tentang hubungan romantis kamu ya. Karena gini, sebagian dari kamu nih sesuatu yang berhubungan romantisnya gini, kayak ada orang yang sudah menarik diri, menutup hatinya dari hubungan ini, kayak, hatinya udah nggak di situ lagi dan sebagian lagi kayak mungkin masih mau mempertahankan, masih mau memperjuangkan, masih mau menyelamatkan hubungan ini yang tadi aku bilang di awal. Sebenarnya kamu udah tahu nih, mungkin kamu nggak mau lihat atau kamu nggak mau tahu ya, karena tema kamu, mmm, ini, tema kamu ini Four of Cups. Four of Cups ini pertama ya berbicara tentang suatu keadaan yang gitu-gitu aja, lalu berbicara tentang kebosanan, stagnansi, monoton, atau bisa juga gini tentang ada orang yang menutup hatinya gitu, kayak menolak, bisa jadi menolak memperjuangkan hubungan ini, menolak, orang yang satunya untuk masuk ke dalam hidupnya dia ya. Ada suatu hal yang signifikan tentang hubungan ini. Blessing-nya adalah strength. Strength ini gini, ketika yang aku dapatkan adalah kekuatan kamu untuk pertama, ya skenario pertama kekuatan kamu untuk jujur sama diri kamu dan mengambil suatu tindakan tentang hubungan ini. Entah kamu mau ngomong langsung, entah kamu mau konfrontasi, entah kamu menerima ya. Karena kekuatan untuk menerima, untuk jujur sama diri itu sebuah kekuatan yang besar ya. Kadang gak semua orang bisa jujur sama dirinya sendiri dan mau mengakui, oh keadaan ini misalnya udah stagnan, oh hubungan ini udah gak kemana-mana, oh ini sudah aku pikirkan selama ini bahwa kita mungkin saling menyakiti ya, dan itu adalah kekuatan kamu di sini. Lalu sebagian lagi kayak, karena skenario yang satunya adalah hubungan yang mungkin perlu berakhir ya, dan itu membawa kamu pada suatu chapter baru kehidupan kamu. Mungkin nggak langsung terlihat karena fase transformasi itu butuh waktu ya, fase kita bangkit kembali itu butuh waktu, tapi itu akan membawa satu chapter baru kehidupan kamu, entah dalam hubungan romantis, entah kamu kayak menemukan suatu hal baru misalnya gini. Dengan kamu kayak berusaha bangkit dari keadaan ini, situasi ini, mungkin kamu mencoba hal-hal baru, mungkin kamu kenalan, punya pertemanan baru dan itu kayak membuka banyak pintu gitu, kayak sebuah dunia yang baru buat kamu ya. Nih, lihat, yang jadi tantangan kamu adalah hermit. Kayak yang tadi aku bilang ada sesuatu hal tentang introspeksi, ada sesuatu hal tentang suatu hal yang perlu kamu pikirin banget, yang kamu perlu lihat dan yang paling penting kamu perlu jujur. Ya kamu mau mengakui dan setelah kamu mau mengakui di mana itu kekuatan kamu untuk mengakui, jujur, dan mengambil tindakan dengan hal itu gitu. Jadi sebagian lagi pesannya adalah kamu nggak bisa terus-terusan lari mengabaikan situasi ini ya, terutama ini yang signifikan adalah hubungan romantis ya, tapi bisa juga sesuatu hal yang lain. Misalnya tentang pekerjaan kamu, tentang apa yang kamu lakukan sehari-hari, tentang kebiasaan-kebiasaan yang kamu sadar sebenarnya kebiasaan ini sebenarnya udah nggak baik loh buat aku, seperti itu. Lalu yang perlu kamu perhatikan Queen of Wands. Mungkin gini ya, sebagian dari kamu itu, kamu berpikir, kamu bertahan dalam sebuah hubungan ini karena, kayaknya gue nggak bisa dapet yang lebih baik deh. Ya, kamu nggak memvalue diri kamu sehingga kamu berpikir ini yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, padahal enggak gitu. Kamu hanya perlu membuka mata kamu bahwa, kamu bisa dapat loh apapun yang kamu inginkan gitu. Tapi hati kamu tuh, pikiran kamu tuh harus harus match dulu nih sama hal itu gitu. Kalau kamu berpikir, ah gue mentoknya bisanya dapat segini doang, ah gue mentoknya cuma sama orang ini doang, gue nggak bisa dapat orang yang lebih baik. Atau misalnya gue janda atau duda gitu, siapa sih yang mau sama gue? Nah mentalitas seperti itu yang perlu kamu hilangkan gitu. Ya itu contoh. Karena apa? Queen of Wands itu sebenarnya energi orang yang magnetik, orang yang atraktif, orang yang bisa. Queen of Wands itu adalah energi cowok atau cewek nggak masalah ya. Kayak
dia itu orang yang gak harus selalu cakep, tapi ada sesuatu yang menarik tentang dirinya. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Mungkin kamu gak bisa melihat ada sesuatu value loh pada diri kamu gitu. Jadi makanya kamu menurunkan standar kamu, atau kamu terima-terima aja dengan situasi seperti ini, atau kamu gak bisa melihat bahwa kamu punya potensi loh, kamu menarik loh, tapi yang bisa lihat itu orang lain, sedangkan kamu sendiri gak bisa melihat itu. Nah, reading kamu ditutup dengan outcome. Chariot. Chariot ini adalah progres, pergerakan, keadaan pelan-pelan gitu ya, membangun momentum. Tapi gini, Chariot itu juga berbicara hati sama pikiran itu sinkron ya. Alam sadar sama alam bawah sadar kamu harus bersinergi. Ketika kamu merubah atau mengkalibrasi sesuatu yang ada di alam bawah sadar kamu memang butuh waktu, tapi proses manifestasi itu adalah sinkron. Sesuatu yang sinkron antara apa yang ada di alam sadar kamu sama yang ada di alam bawah sadar kamu bersinergi, dan itu membangun energi. Jadi kamu bisa manifest sesuatu yang mau kamu wujudkan. Misalnya hubungan yang sehat, atau ada goals-goals yang mau kamu tuju. Karena itu tadi ada sesuatu hal tentang kamu tidak melihat bahwa kamu itu punya value, kamu itu menarik, kamu itu cakep. Kamu gak bisa melihat hal itu, makanya kamu menurunkan standar kamu, atau kamu terima-terima aja, atau kamu berpikir, kayaknya gue gak bisa dapat sesuatu yang lebih baik dari ini. Ya, hal semacam itu. Nah, itu yang perlu kamu hilangkan. Kamu bisa dapat semua hal yang kamu mau. Kamu bisa dapat semua hal yang jauh lebih baik dari apa yang kamu lihat selama ini. Oke? Mari kita bahas lebih lanjut. Lihat, nih. Six of Wands itu adalah energi orang yang dilihat ya, energi orang yang menjadi pusat perhatian, energi orang yang punya achievement, punya pencapaian, berada di suatu puncak. Ya karena dia punya suatu, misalnya karyanya, misalnya dirinya menarik. Dan aku melihat gini, yang itu tadi, orang-orang tuh melihat kamu punya sesuatu value, entah kamu menarik, entah kamu memang cakep, entah kamu punya kualitas-kualitas kepribadian kamu, yang orang lain tuh lihat itu sebagai sesuatu yang bagus loh. Orang itu melihat sebagai, oh kamu punya kepribadian yang menarik, tapi kamu sendiri gak bisa melihat itu ya. Dan ini aku membantu kamu, nih loh kamu punya ini nih di dalam diri kamu, dan kamu perlu melihat itu, dan kamu perlu menaikkan standar kamu. Lihat ya, ini blessingnya adalah Ten of Cups. Ya, kekuatan kamu untuk jujur, kekuatan kamu untuk mengambil tindakan yang kamu perlu lakukan itu yang tadi aku bilang itu membawa kamu kepada suatu chapter baru hidup kamu, di mana bisa jadi chapter baru dalam kehidupan kamu yang membawa kamu pada hubungan yang sehat, hubungan yang benar-benar seperti yang kamu mau gitu, bukan hubungan yang kamu terima-terima aja gitu, ya udahlah gue nggak bisa dapat lebih baik, kamu bisa dapat yang lebih baik. Tapi itu tadi kuncinya, kamu perlu jujur, kamu perlu mengambil suatu tindakan, kamu perlu berintrospeksi, ya kamu bisa dapat yang lebih baik. Dan yang paling penting kamu lihat bahwa di dalam diri kamu itu ada sesuatu yang berharga, yang kamu perlu lihat ya, tapi orang-orang lain tuh bisa lihat, kamu nggak bisa lihat. Dan itu membawa pada kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Karena apa? Ten of Cups itu bicara keluarga bahagia, kamu punya semua, kamu wish fulfillment ya, kamu dapat hal-hal yang kamu mau. Ya, suatu hal, kekuatan kamu itu tadi, kejujuran kamu itu, dan tindakan yang kamu ambil akan membawa kamu pada satu chapter baru kehidupan kamu yang membawa pada bahagia kamu yang sesungguhnya. Lihat ya, King dan Queen of Wands, divine counterpart. Tapi ini juga yang itu tadi, King of Wands itu adalah energi percaya diri. Orang percaya diri, orang yang atraktif, orang yang orang yang ketika dia mau sesuatu dia akan fokus ke situ, dan dia kayak gini, gue harus dapat itu, kayak gitu ya. Tapi ini jadi tantangan kamu. Nah itu tadi yang tadi aku bilang di awal, bahwa ya udahlah gue terima-terima aja hubungan kayak gini, punya pasangan seperti ini, kayak gue nggak bisa dapet yang lebih baik. Nah itu sesuatu hal seperti itu yang perlu kamu kamu berintrospeksi gitu, atau kamu perlu hilangkan pemikiran-pemikiran semacam itu. Nih jujur sama diri kamu, dan gini, melihat hal-hal yang perlu kamu lihat, atau gini, semesta akan menunjukkan sebuah situasi atau menginspirasi kamu atau memberi hidayah atau apapun itu yang akan membantu kamu melihat sebuah situasi, sebuah hubungan atau apapun itu dari perspektif yang lain, sehingga itu tadi akhirnya kamu bisa mengambil suatu tindakan yang benar-benar perlu, atau semesta intervensi untuk membawa kamu ke dalam suatu chapter baru kehidupan kamu. Ace of Cups, lihat nih ya, awal yang baru membawa kamu pada bahagia yang sesungguhnya, pemulihan hati kamu, banyak hal-hal indah yang menanti kamu setelah ini. Tapi yang itu tadi, kamu perlu melihat dulu nih, bahwa kamu punya sesuatu yang, ada suatu value pada diri kamu, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu hal-hal menarik tentang diri kamu, tapi kamu nggak bisa lihat, dan kamu perlu melihat bahwa kamu punya itu semua loh. Orang-orang bisa lihat itu, tapi kamu enggak. Karena apa? Kamu mungkin kurang sayang sama diri kamu, sehingga kamu punya standar-standar yang sebenarnya jauh di bawah
di bawah value yang sebenarnya ada pada diri kamu, seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.